Ya, ini ada yang bilang ya, aduh, Paul Chang membuat iblis setan kejang-kejang. Nah, Ya, jadi ya maksud saya bagaimana pastor meyakinkan bahwa memang betul paslon satu itu kalau menang akan jadi khilafah. Alasannya yang kuat kayak gitu loh. ini info A1, mengapa Anies bisa pakai kendaraannya Nasdem? Karena dia beli, dan belinya itu bunyinya triliun. Ya, makanya Surya Paloh langsung pakai Anies. Ya, dan orang-orang topnya dia, orang-orang pinternya Surya Paloh itu yang waras pada keluar langsung pada keluar saat itu. Ya kan? Salah satunya Ibu Koni, ya kan? Nah, jadi nggak usah sok-sokan Yahudi lagi, ya. Oke, udah cukup. Siapa yang mau lanjutin? Boleh tanya, boleh berkomentar, Anda boleh berapologetik, boleh mengembangkan tema, ya. Pendeta minta saweran, emang kenapa salahnya? Ya, kamu nggak mau ngasih, saya nggak maksa kok. Oh, kamu jadi yang iri, ya kan? Coba nih, pendeta saweran, saudara ya. Sawerannya ngeri, saudara ya. Sawerannya sebulan 1.200 euro, saudara ya. 1.000 euro, saudara ya. Sekitar 21 juta, saudara ya. 18 juta sampai 21 juta sawerannya. Tapi yang 30%, ya, 6 juta sampai 7 juta ya. Saya bilang 6,5, karena kan kepotong dari YouTube itu ya, sebagian kecil ya. Ada 5 atau 10%. 6,5 juta, mungkin 30% ya, kita kasihkan ke yayasan-yayasan kita ya. Saya sudah 2 kali kasih ya. Sudah 2 kali kasih, karena ini kan kita baru jalan 3 bulan. Ini bulan ketiga berjalan ya. Jadi nanti tanggal Januari, tanggal 22 sampai tanggal 30, ya bulan Januari ini saya akan kasih 6,5 juta lagi ke yayasan-yayasan kita, saudara ya, untuk supaya yayasan-yayasan kita ini bisa jalan, bisa berkembang, ya, dan 30% itu 30% ya, supaya Anda juga diberkati waktu nyawer saya ya. Nggak usah iri ya, ini ada yang bilang ya, aduh, Paul Chang membuat iblis setan kejang-kejang. Oke, ini ada SC2. Thank you SC2. God bless you. God bless you SC2 ya. Luar biasa ya, saudara ya. Aduh. Oke, ini sorry. Ini ada Tenso. Silakan Tenso. Ya, selamat malam Pastor. Ya, selamat malam. Ya, uh, uh, ya maaf saya nggak buka videonya. Ini uh, tadi kan Pastor bilang yang paslon satu Anies itu otomatis akan jadi khilafah. Ya. Indikasinya apa? Apa yang alasan kuatnya? Karena saya ada di beberapa grup yang orang Kristen, kalau yang Muslim mereka nggak percaya, mereka ini saya masih masuk akal. Tapi ada orang Kristen dan itu nggak cuma satu dua, ada banyak. Betul. Dan mereka juga bukan orang yang bodoh. Ada yang maksudnya tuh pengalaman internasional, tapi mereka tidak percaya bahwa Indonesia itu akan jadi khilafah jika Anies yang menang. Nah, walaupun saya bilang lihat waktu Jakarta bagaimana ini, tapi mereka nggak percaya itu adalah framing dari berita-berita di Indonesia yang YouTube apa kayak gitu loh. Nah, saya sudah seringkali
memberikan apa namanya itu ketika pastor lagi Zoom seperti ini, terus yang di YouTube juga saya kasih kayak gitu. Tapi mereka nggak mau belajar, nggak mau cari tahu kayak gitu loh. Kenapa kayak gitu loh? Dia cuma hanya bilang ya udah ibu aja yang belajar gitu loh. Nah, Dan ya, jadi ya maksud saya bagaimana pastor meyakinkan bahwa memang betul paslon satu itu kalau menang akan jadi khilafah. Alasannya yang harus yang kuat kayak gitu loh. ini info A1, mengapa Anies bisa pakai kendaraannya Nasdem? Karena dia beli. Dan belinya itu bunyinya triliun. Ya, makanya Surya Paloh langsung pakai Anies. Ya, dan orang-orang topnya dia, orang-orang pinternya Surya Paloh itu yang waras pada keluar langsung pada keluar saat itu. Ya kan? Salah satunya Ibu Koni, ya kan? Tapi Ya. ini info satu ya. Namanya info satu ya, saya info satu ya, banyak saya info satu. Saya kan nabi kan, info A1. Saya bisa bertanggung jawabkan ya. Itu triliun. Secara nalar saja ya. Surya Paloh ini mau ngapain dukung Anies? Dari dulu Surya Paloh itu benci banget sama Anies. Tapi kalau uangnya banyak ya tidak ada musuh abadi, yang penting ada uangnya ya oke, nggak masalah. Surya Paloh itu kan dulu kan ngajar Anies habis-habisan. Dikasih duit teman-teman, iya mingkem langsung. Lalu kendaraan dipakai sama Anies. Ya kan? Nah, itu jadi satu. Maaf saya potong Pastor. Pertanyaannya, Nah, uangnya dari Anies, mana? ya, dia kan Pertanyaan bukan uangnya dari orang mana? keturunan kaya raya. Mana dia bukan orang kaya. Kan Ya. itu Anies itu mantannya Bu Tumbar. Dulu CLBK waktu SMA. Bu Tumbarnya mana nih? Tadi Bu Tumbar. Bukan mantan, tapi temen, tetangganya maksudnya. Bercanda ya Bu Tumbar, jangan marah ya. Temen. Bukan orang kaya. Ya, orang sederhana, Anies itu orang biasa. Dia bukan orang miskin juga, ya itu pokoknya daerah situ kan ya, daerahnya Bu Tumbar kan daerah perumahan elit lah dari situ lah, ya orang, tapi bukan konglomerat intinya. Duitnya dari mana? Ya dari jual diri lah. Dia janji-janji sama, coba lihat ya, orang-orang dari Arab datang investasi. Ya kan? Kan diusir sama Raja Salman kan? Ke sini bawa duit kan? Itu kan bukan rahasia umum lagi, itu sudah dibongkar semua di detik ya kan? Itu bukan rahasia kalau itu kan. Orang-orang datang ke sini bawa duit, ya kan? Orang-orang radikal Arab ini yang diusir dari Salman. Nah, lalu duitnya itu diinvestasikan ke siapa? Kalau misalnya orang jadi Arab, apa diinvestasikan ke PDIP? Nggak mau. Megawati itu ya anti Cina dan anti keturunan-keturunan asing. Jadi jangan berpikir negatifnya ya kalau bilang anti Cina itu karena Soekarno anti Cina, udah jelas. 2 kali orang Cina dipulangkan, orang Tionghoa dipulangkan oleh Soekarno dengan paksa ya. Kalau kamu tidak mau ganti nama, kalau kamu tidak ini pulangkan. Waktu pulangkan pun nggak boleh bawa anting-anting emas aja nggak boleh dipakai. Ya itu kata mama saya, kata orang tua saya dulu ya. Jika ditawari, wah nggak mau pulang, miskin di sana mau makan apa, kita nggak boleh bawa uang aja nggak boleh bawa. Ya, mungkin ada di sini yang ngalamin, boleh cerita juga ya tentang 2 kali yang kita tahu PP 10-nya, tapi yang keduanya lebih kejam lagi. Ya, jadi Megawati itu ngikutin Soekarno, anti Cina loh. Tapi anti Arab-Arab yang lain juga, anti Arab juga, anti Belanda, pokoknya anti orang asing. Gitu ya, karena kepahitan mereka. Ya. Itu keluarga kepahitan. Bukan berarti anti Cina terus Megawati pihak ke Arab, enggak. Megawati juga tidak suka sama orang Islam. Lawang Soekarno ditumbangkan oleh orang Islam kok. Jadi, kenapa dulu saya suka mendukung Megawati? Karena dia anti-Islam. Paling nggak waras. Anti Cina, ya kita orang Cinanya masih tahu diri dah kalau begitu dah.
Anggap aja begitu kan? Orang Tionghoa mesti tahu diri dah di Indonesia dah. Selamanya kalian tidak akan bisa jadi pribumi. Sekalipun kalian jadi Islam pun kalian tidak bisa jadi pribumi intinya. Ya, Wikian pun ditendang. Siapa lagi itu menteri-menteri Cina itu ya, anggota MPR semua. Oh dulu Megawati naik, yang dukung orang-orang Tionghoa loh. Begitu Megawati sudah di atas, sudah kuat, ditendangin satu-satu. Ya. Jadi itu bukan rahasia juga, sudah banyak yang komplain. Jadi orang-orang Arab ini mau invest kemana? Ya ke Anies. Nggak ada cara lain. Dengan ideologinya, Anies disetir. Sekarang belum menang. Tambah dikit boleh nggak apa-apa? Iya Pak Andi boleh. Ini menurut untuk Ibu Tanso ya, ini menurut saya rakyat jelata. Kalau saya lihat, ya kan, itu jejak rekamnya dia di Jakarta tuh gimana? Jadi kok masih ada orang bisa percaya Pak Anies? Itu loh saya nggak banyak habis Pak. pikir. Masih banyak Ya kan? masih banyak yang Masih Iya, banyak, makanya itu orang-orang gereja, banyak pendeta-pendeta itu terima duit dari Anies. Jadi dia bukan orang bodoh. Yang penting dia terima duit dari Anies, Bu. betul. Nah terus contoh soalnya waktu Anies di Jakarta itu banjir, katanya bangun sumur-sumur. Ini kan air suruh masuk ke bawah katanya, itu kan melawan sunatullah. Nah, kan ini orang-orang pemikiran cetek begini, terus kamu mau suruh memimpin Indonesia. Nah terus kali-kali di depan itu asrama atlet itu kan bau, bukannya kali dibersihin, dikeduk, malah dikasih jaring-jaring. Nah kan ini pemikiran orang cetek, ini utaknya nggak ada nih orang. Itu kok masih dipercayain untuk memimpin negara kamu. Pak Pandi, itu aja sih kalau saya. Pandi, kali dikasih jaring, terus bikin monumen pakai bambu. Itu bukan orang bodoh, itu pinter Pak. Tetapi bukan pinter mengatasi masalah, pinter buat dia menghabiskan anggaran. Itu memang caranya begitu Pak. Makanya Anies tidak akan bisa ketangkep KPK. Yang ada adalah dia akan dituduh goblok. Tetapi tidak korupsi di mana itu? Tidak bisa, itu bukan korupsi Pak, itu goblok Pak. Korupsi pembukuan dulu, buku-buku di Jerman atau di itu mana? Bisa Pak, itu boleh Pak, itu namanya kelebihan bayar, itu ada Pak, saya tahu. Jadi tidak bisa, zaman saya ikut tender dulu, itu suka kita bilang namanya koreksi, karena itu ada namanya, Pak ini tanda tangan ya Pak, buat koreksi keuangan, koreksi laporan keuangan. Boleh Pak, namanya kelebihan bayar, itu bisa. Wah itu kalau udah gitu-gitu, kita pokoknya dia minta apa aja kita nurut, kadang-kadang uangnya harus dikembalikan semua Pak, kalau sudah tender gitu. Kalau dulu kan saya suka tender di PTP kan, PTP itu ngeri tuh Pak, wah miliaran tuh Pak, 1 kilo 10 rupiah, bayangin, 1 kilo 10 rupiah, kalau dia ngorder 100.000 ton setahun, ya berarti 100 juta dikali 10 rupiah, 1 miliar Pak, satu direkturnya saja Pak, setahun dapat 1 miliar Pak dari kita Pak, PTP Pak. Nah, ya itu namanya kelebihan bayar. Nanti kalau kena, namanya kelebihan bayar. Tapi karena itu di luar, sudah lama pemberiannya ada terpisah dulu, atau uangnya di depan dulu, maka nggak bisa masuk ke pembukuan. Nah, Anies juga melakukan hal yang sama seperti itu, jadi nggak bisa dituduh, Pak. Sama seperti Jokowi, caranya korupsinya Jokowi, apa kalau Jokowi korupsi ngambilin duit? Enggak, Jokowi tidak akan bisa kena KPK, Pak. Kenapa? Cina mau masuk ke Indonesia, ya kan? Bikin kereta api cepat, kan itu investasi, Indonesia kudu bayar kan, ya kan? Tetapi Indonesia membayar dengan amat sangat murah, ya kan? Yang rugi Indonesianya bukan, orang Cinanya sudah membuat satu bagian di situ, bagiannya Jokowi. Jadi back to back, jadi Jokowi tetap dapat bagian di situ. Uangnya di mana? Rekeningnya di Cina. Nggak akan bisa dikontrol Pak, nggak akan bisa dilacak. Jadi Jokowi tidak akan pernah bisa ditangkap, dan Jokowi itu kayanya minta ampun. Jangan misalnya Cina investasi lagi, bikin tambang, bikin pelabuhan, bikin bandara, bikin jalan tol. Setiap kali mau kerja Cina, kasih uang di depan dulu sama Jokowi, bukan di belakang, di depan kasih uang dulu. Setelah itu, kalau ini berupa pembayaran,
ya udah Jokowi dapat bagi hasil. Jadi itu bukan korupsi. Nah, masalahnya adalah menerima. Enggak, Jokowi tidak menerima. Oh, namanya bukan Jokowi kok di situ. Tapi itu uangnya banyak di situ, dan itu dananya kan itu namanya uang dana taktis, Pak. Itu nanti akan dibikin buat apa saja dia bisa. Begitu, Pak. Kalau sampai ketangkap korupsi itu berarti goblok banget Jokowi. Karena itu caranya begitu, itu gampang. Itu cara korupsi yang paling halus, yang kayak Anies juga sama. Jadi Anies nggak bakal ketangkep KPK. Dan kalau dia bikin jaring-jaring itu supaya dibuang, bikin monumen apa supaya dibuang, nggak ada bekasnya. Udah habis, sudah hilang. Di audit, ya itu sampahnya tuh. Audit aja tuh sampahnya. Harganya, ini kan seni. Gitu loh, ini kan seni. Harganya nggak bisa diukur. Pembandingnya apa ya, nggak bisa. Saya nyanyi, ya kan Pak Andi nyanyi, dia nggak bisa diukur. Kalau yang nyanyi si Ruth Sahanaya atau si Tompi ya keukur. Kalau saya sama Pak Andi ya nggak keukur. Tahu bedanya apa? Kenapa nih Pak Andi ngundang Andi nyanyi kok bayarnya sampai 100 juta? Ini Andi Van Java nih nyanyi nih di pengantin 100 juta. Ini korupsi nih, nggak bisa diukur. Iya kan? Apa bedanya sama manggil Tompi? Oh, ini kan sama-sama nyanyi seniman, kamu jangan menghina nih Pak Andi ini dulu didikannya Andi Lau. Nggak bisa diukur, Pak. Itu loh, Pak. Jadi korupsi yang tidak bisa terdeteksi, nggak bisa, ada alasannya, ada pertanggungjawabannya. Balik lagi, duitnya dari mana? Ya dari Arab-Arab ini si Anies punya uang triliunan begitu banyak, dari mana? Ya dari Arab-Arab ini. Gitu loh. Ya, buktinya bagaimana? Ya sudah kelihatan. Itu analisa sederhana yang mudah sekali. Pendeta-pendeta ini pintar, iya pintar buat dirinya sendiri. Dia yang penting dapat duit. Kalau nanti rusuh, oh enggak akan terjadi. Kalau rusuh, ya itu Tuhan berkehendak lah gimana. Ya kan? Pendeta-pendeta ini kan nggak urusan. Apa kita urusan dengan kalian jemaatnya? Saya urusan kalau kalian sampai masuk penjara. Jangankan Galarua, Damaris, Damarkasi masuk penjara. Yusuf Manubulu itu loh, kita pernah bergesekan dengan Yusuf Manubulu masuk penjara aja, kita kumpulin duit kok buat dia. Ya kan? Nah, artinya makanya semestinya kalau akal sehat Pak Paul, gereja-gereja itu harus menolak terima duit Anies. Itu kalau akal sehat. Makanya Betani nolak Pak, dia sehat Pak. Iya. Saya bangga dengan Betani kali ini. Karena apa? Karena nolak, nggak mau dikasih ngomong ya, nggak mau. Dia terus ada siaran ini ya kan, dia nggak mau. Ya, kami menolak menerima uang, nggak mau. Karena kami tidak mau dipolitisir. Ngasih duit 50 juta, 100 juta ke Betani diguyung, kolektanya 4 miliar seminggu. Ngasih 100 juta di ngekek. Loh mereka kalau khotbah sekali khotbah dikasih 50 juta hari Minggu, kasih 50 juta yang ngekek. Anies ngasihnya kurang banyak. Ya mungkin kalau ngasihnya satu orang 1 miliar ya mungkin Betani ya mikir ya. Satu orang 50 juta, saya khotbah saja di Betani 50 juta kok PK-nya kok. Ya kan Betani kan 50 juta PK-nya itu sekali khotbah itu. Sehari apa sekali saya lupa ya. Satu hari atas satu kali pokoknya itu 50 juta gede loh Betani. Nggak mikir langsung 50 juta dari Anies. Sorry ya. Emang gue cowok apaan kan gitu. Nggak mau Betani. Ibu Tenso bilang, ya memang edan kok. Nggak boleh misu ya saudara ya. Ya memang harus dipisui saudara ya. Ya itulah pokoknya nggak baik lah. Begitu Bu Tenso ya. Tadi siapa lagi tadi? Aduh, tadi kelewat tadi. Siapa tadi? Ya. Enggak Pak, maksud saya uang triliunan itu udah masuk ke Indonesia yang dari negara Arab. Udah masuk kan? Ini ada beritanya di mana ya? Oh di bawah masuk ya. Itu sampai di warning sama uang dari Arab Saudi. Thank you. Membawa uang dolar. Nggak ya, saya lupa ya.
Nah, ulama radikal itu punya uang sampai segitu banyak, apa usaha mereka? Dapat dari mana uangnya? Uang dari luar, Bu, dari negara Arab. Kan yang ulama Arab itu mereka punya banyak uang triliunan, kan mereka ulama radikal dari Arab. Mereka Ya. punya Jangan, banyak uang nah, itu jangankan dari mana? Indonesia, Bu, jangankan Indonesia, di Amerika aja duit udah masuk itu ke seven Ivy League school gitu. Kan ketahuan Jadi belakangan. begini, tiap orang kan punya lahan sendiri-sendiri. Jom itu kan ada bangsawan-bangsawan Yahudi itu loh. Ulama-ulama itu duitnya banyak karena kan mereka nipu kan, nipu umatnya kan. Lalu mereka kan punya lahan. Nah, lahan minyak itu disewa sama Amerika. Lahannya disewa, dibikin oil drilling semua, lalu bagi hasil. Zaman itu mereka kere ya, tahun 1930 ada di buku saya Khilafah Terakhir ya, di bagian pertama. Kemudian orang mereka kere, kemudian dibangun sama si British, apa itu BP ya, British Petroleum itu ya, sama Amerika apa itu Texas apa Oilco itu ya. Pertama itu dulu masuk, nah tahun 70-an mereka tuh baru panen, tahun 30 kan mereka investasi, ya kan, mereka pasrah udah kayak orang, ya udah ini aku rela ditiduri kan, mereka harus pokoknya pasrah. Kemudian 40 tahun kemudian mereka panen tahun 70, maka Mekah itu baru membangun, lalu mereka tiba-tiba kaya raya, semua bangsawan-bangsawannya termasuk raja semua, duitnya cepet-cepetan dibawa ke Indonesia. Jadi ini sudah masuk ya, ini saya carikan ya, ulama radikal Arab diusir. Satu lagi, Pastor, saya mau tanya, kan ini saya baru baca, ya maksudnya tahun kemarin lah ya, baru itu beberapa bulan yang lalu yang Nih. Mahfud MD yang bilang ya, ulama Arab Saudi lari ke Indonesia bawa jutaan dolar, sebar paham radikal. Ya. Kenapa si Mahfud MD ini ngomong ini? Karena kan dia seberangan sama Anies. PDIP tidak mungkin akan merekrut Anies waktu itu. Nggak tahu kalau nanti ya, karena PDIP tidak mungkin bergabung dengan SBY. Megawati itu orangnya pendendam ya, tidak akan mau gabung dengan SBY. Itu loh masalahnya. Makanya tidak mungkin nanti kalau putaran kedua PDIP gabung sama Prabowo itu ya susah, nggak mau. Pasti gabungnya sama Anies. Ya kalau sudah sama Anies ya kalau nggak Ganjar yang dimenangkan, ya Anies yang dimenangkan udah. Kecuali Prabowo declare tarik uangnya Israel, minta donasi dari konglomerat Yahudi ini, uangnya nggak seri, tinggal nyetak, cetak, tinggal nyetak, pasti menang Prabowo. Karena intinya pemilu di Indonesia adalah siapa yang paling banyak duitnya, bukan siapa yang paling berpengaruh, tapi siapa yang paling banyak duitnya. Karena bisa ujuk-ujuk koalisinya si Anies atau koalisinya si PDIP digembosin, kasih duit, pindah semua ke Prabowo. Intinya siapa yang punya uang. Nah, kalau Prabowo uangnya nggak seri, tinggal nyetak. Kayak Amerika kan uangnya tinggal nyetak kan, tinggal motokopi kan, jeret tiap hari kan, tinggal nyetak. Kayak Cina kan, tinggal nyetak duitnya. Nah ya menang. Indonesia nyetak bolak-balik. Indonesia nyetak bolak-balik, luntur kabeh, angel. Indonesia maunya juga nyetak sendiri. Luntur gitu. Itu ya, itu dasar. Ini kita berapologetika, saudara ya, supaya Anda mengerti. Ini termasuk dalam apologetika, bagaimana kita mengerti petanya ini ya. Indonesia nanti menjadi, nanti kita belum sampai ke sana, nanti bias kemana-mana. Oke, tadi lanjut dulu, kemana tadi? Waduh, tadi siapa tadi yang resen tadi?